Hai, selamat berjumpa kembali dengan Jomel Project. Kali ini, Apin akan mengulik sebuah film yang bercerita tentang seorang manajer cantik yang puas dengan sodokan maut seorang tukang servis AC di kantornya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya kakak-kakak, biar Jomel dapat terus berkembang dan terus memberikan hiburan buat kakak-kakak penikmat film tanpa casus-casus lagi. Markinon, mari kita nonton. Film dimulai di sebuah kantor, di mana Lucy dan teman-temannya sedang bergosip tentang manajer mereka yang bernama Anya, yang terkenal akan kekejamannya dengan bawahannya. Namun, Lucy memperingatkan mereka untuk berhenti bergosip tentang Anya dan segera bekerja. Beberapa saat kemudian, Anya tiba dan langsung menegur para karyawan yang tidak bekerja tetapi malah sibuk bergosip. Setelah itu, Lucy kemudian menghampiri bosnya di ruangan kerjanya dan memberikan laporan kerja mereka. Setelah itu, Anya mencoba meminta persetujuan Lucy untuk izin cuti. Di saat Anya sedang mencoba memeriksa hasil laporannya, Lucy mencoba meminta persetujuannya untuk izin cuti selama 2 hari. Namun, dengan santai Anya menolak dan malah memarahi Lucy karena kopi yang disajikan terasa pahit. Dan karena kesal, dengan angkuhnya, Anya meminta Lucy untuk melepaskan sepatu dari kakinya. Lucy yang tak punya pilihan, kemudian menuruti perintah bosnya itu dan membersihkan sepatunya. Namun, Lucy yang iseng mencoba mengenakan sepatu bosnya itu malah kedapatan dan akhirnya dimarahi lagi oleh si Anya. Setelah kejadian itu, Anya kemudian melanjutkan untuk bekerja hingga malam hari. Namun, di sela-sela saat ia sedang bekerja, karena terlalu capek, Anya menyempatkan diri untuk mengambil mainan rudal-rudalan miliknya dan mulai bermain dengan sawah becek miliknya malam itu. Aduh, bu bos. Namun, baru aja sawahnya mulai becek, Lucy tiba-tiba masuk ke ruangannya dengan seorang tukang servis kantor bernama Andre dan memergoki bosnya itu sedang terbang ke langit ke-7 dengan mainannya itu. Anya kemudian menyuruh Lucy untuk keluar dan meminta Andre untuk masuk dan mengecek AC di ruangan kerjanya. Di ruang kerja miliknya, Lucy yang masih terbayang kegiatan bosnya tadi kemudian mulai terbawa suasana hingga akhirnya ia juga mulai bermain-main dengan gunung kembar miliknya sendiri. Wele. Setelah merasa puas, Lucy kemudian mengakhiri kegiatannya dan pulang ke rumah. Esok harinya, Lucy yang duluan tiba di kantor langsung membereskan ruangan kerja si bos. Beberapa saat kemudian, Andre masuk untuk memperbaiki AC di ruangan Anya yang tiba-tiba saja mati. Bersamaan juga dengan Anya yang tumben masuk kantor pagi itu. Anya lalu memberitahu Lucy jika dia yang meminta Andre untuk datang lagi memperbaiki AC di ruangannya dan meminta Lucy untuk segera keluar agar Andre dapat segera memulai pekerjaannya. Selepas Lucy keluar, Andre dan Anya mulai mengobrol ringan. Si bos kemudian meminta Andre untuk fokus dengan kerjaannya dan jangan mengganggu dirinya. Namun, karena AC di ruangannya mati, suhu di ruangan itu terasa sangat panas hingga Anya mengeluarkan keringat yang begitu banyak dan bahkan Andre sampai melepas bajunya. Bahkan, Anya sampai terbawa suasana ketika melihat tubuh kekar milik Andre. Andre yang menyadari kemudian memanfaatkan keadaan itu dan mulai merayu-rayu bosnya itu. Namun, baru akan beradu jurus, Andre tiba-tiba sadar jika yang ia goda adalah bosnya. Ia kemudian meminta maaf karena ia terbawa suasana dan tak bisa tahan terhadap kecantikan bosnya itu. Andre kemudian langsung memilih pergi dari sana. Hal itu membuat Anya keheranan dan kecewa. Apalagi, ternyata dirinya sangat menikmati rayuan dari Andre dan membuat sawahnya setengah basah. Kembali ke Lucy yang sedang bekerja. Ia tiba-tiba dihampiri oleh Anya yang datang menanyakan mengapa dirinya suka pulang terlambat dan sangat betah menghabiskan waktu di kantor. Ia lalu meminta Lucy untuk segera membereskan kerjaannya dan menyuruh Lucy untuk segera pulang ke rumah. Setelah itu, Anya pergi dari sana dan kembali ke ruangannya.
Esok paginya, Lucy yang masuk ke ruangan Anya untuk membawa laporan kerjaannya langsung dihomeli oleh si bos karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan si Anya. Bahkan Anya sampai mengancam untuk memberhentikan dirinya karena tak tahan lagi sering dihina. Lucy kemudian melawan dan mulai ngata-ngatai bosnya itu hingga membuat Anya sangat marah dan membuat Lucy akhirnya dipecat karena sudah menghina bosnya itu. Tanpa berlama-lama, Anya kemudian mengusir Lucy dari ruangannya dan menyuruh Lucy untuk segera mengemasi barang-barangnya selama beberapa hari ke depan. Lucy yang merasa hancur kemudian mulai berteriak histeris di ruangan kerjanya sambil membuang semua hasil kerjaannya sambil menangis dan merasa menyesal telah bertengkar dengan Anya. Di sisi Anya, malam itu saat sedang lembur, Andre datang lagi untuk mengecek AC di ruangannya. Namun, karena sudah tak tahan lagi, Andre langsung menekap Anya yang sepertinya sudah menunggu kehadiran dirinya. Dan benar saja, rupanya si bos juga udah gak tahan lagi karena sawahnya udah mulai becek dan mereka berdua pun mulai beradu jurus malam itu. Dan sejak malam itu, Andre tak sungkan-sungkan lagi untuk datang ke ruangan Anya dan mengeluarkan jurus-jurus baru miliknya. Hingga suatu malam, Lucy yang sedang mengemasi barang-barangnya tiba-tiba mendengar suara adegan pertarungan dari ruangan si Anya. Karena penasaran, Lucy kemudian pergi untuk mencari tahu. Dan ia sangat terkejut ketika melihat si bos dan si Andre sedang main kuda-kudaan di dalam. Tanpa berlama-lama, Lucy kemudian mengambil handphone miliknya dan mulai merekam pertarungan si bos dengan si Andre. Dan setelah itu, Lucy pergi dari sana meninggalkan Anya dan Andre melanjutkan pertarungan mereka malam itu. Keesokan harinya, Anya yang baru tiba di ruangannya merasa terkejut melihat Lucy yang berani duduk di kursi miliknya. Ia pun meminta Lucy untuk pergi dari sana karena ia sudah memecatnya. Namun, Lucy mulai mengata-ngatai Anya dan mulai mengancam si bos dengan menunjukkan video kegiatan bertarungnya semalam dengan si Andre. Anya yang terkejut kemudian mengancam untuk melapor polisi. Namun, Lucy tak menghiraukannya dan mulai menekan Anya agar mematuhi perintahnya. Anya yang takut videonya tersebar, kemudian mengiyakan permintaan Lucy, yang mana ternyata malam itu Lucy menginginkan Anya untuk bermain bajak-bajakan dengan sawah miliknya. Hadeh, permintaan macam apa ini? Bele-bele. Karena merasa tertekan, Anya kemudian mengiyakan permintaan si Lucy, dan mereka berdua pun mulai dengan kegiatan bajak-membajak sawah malam itu. Semenjak Lucy memiliki video itu, ia mulai bersikap kasar dan tak mau mematuhi semua perintah si Anya yang memintanya agar tak lagi menyuruh-menyuruh dirinya. Bahkan, Lucy juga tak segan-segan mengambil barang-barang kiriman milik si Anya. Hari-hari berlalu. Hingga suatu hari, Lucy tiba-tiba naik jabatan menjadi seorang manajer atas permintaan si Anya. Setelah pengumuman kenaikan jabatan, Lucy kemudian mengajak Anya untuk bermain bajak-bajakan sawah lagi. Anya yang menaruh dendam dengan si Lucy, kemudian diam-diam merekam kegiatan mereka siang itu. Namun Lucy menyadari hal tersebut dan kemudian mengambil handphone milik Anya, lalu menghapus rekaman video tersebut. Anya kemudian memohon kepada si Lucy untuk mengakhiri semuanya dan meminta Lucy untuk menghapus videonya. Namun, Lucy tetap saja tak mau mengiyakan permintaan Anya yang masih merasa sakit hati kepada dirinya. Keesokannya, Lucy menghampiri Anya dan memarahinya karena laporan keuangan perusahaan sangat rendah dan tak sesuai keinginannya. Bahkan Lucy juga memarahi Andre yang saat itu berada di sana menguping pembicaraan mereka. Malam harinya, Andre datang memberikan semangat kepada Anya dan meminta Anya untuk bercerita tentang masalahnya. Namun, Anya menolak bercerita dan meminta Andre untuk membajak sawah miliknya karena ia ingin menghilangkan rasa penat di kepalanya. Dan mereka berdua pun mulai lagi beradu jurus malam itu. Esok harinya, Lucy yang sedang terburu-buru tidak sengaja bertabrakan dengan si Andre dan membuat tas miliknya terjatuh. Andre kemudian meminta maaf dan memungut tas milik si Lucy.
Ternyata Andre sengaja menabrak Lucy agar bisa mengambil handphone milik Lucy atas permintaan si Anya. Setelah mendapatkan handphonenya, Andre lalu memberikannya kepada Anya. Dan tanpa berlama-lama, Anya kemudian mulai memeriksa handphone si Lucy dan mulai menghapus video-video miliknya. Setelah itu, ia pergi ke ruangan Lucy untuk menaruh handphonenya. Namun, baru akan keluar, Lucy tiba-tiba datang dan membuat Anya sedikit ketakutan. Namun di sini Lucy sepertinya tidak menyadari jika HP miliknya tadi sudah diambil oleh si Andre. Esok harinya, Lucy yang datang untuk mempresentasikan hasil kerjaannya dengan para bos perusahaan merasa kaget dengan laporan keuangan yang sudah ditampilkan di layar dan membuat Lucy sangat marah kepada Anya. Beberapa saat kemudian, Anya datang dan memberitahu kepada para bos jika Lucy sudah berani mencuri uang milik perusahaan sejak ia bekerja di perusahaan itu, dan membuat semua orang merasa kaget. Anya kemudian mulai bercerita tentang cara Lucy memanipulasi penggunaan anggaran di perusahaan itu. Tak lupa, Anya juga memberitahu jika ia sudah menghapus video adegan pertarungan miliknya di handphone milik si Lucy, dan membuat Lucy akhirnya terpojok. Beberapa saat kemudian, Andre datang bersama para polisi yang datang untuk meringkus si Lucy. Karena kejahatannya terbongkar, ia akhirnya pasrah ditangkap dan diborgol oleh polisi, dan film pun selesai. Sekian dulu ya kakak-kakak. Semoga alur cerita yang Jomel sajikan senantiasa memberikan hiburan untuk kakak-kakak sekalian. Sebelum beranjak, jangan lupa untuk subscribe ya kakak-kakak. Dadah kakak-kakak sekalian.